Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi seperti kita katakan kan kita tadi dari atas di perkampungan Bani Sa'ad. Nah, sekarang kita berada di bawah di tempat yang menurut riwayat adalah tempat dulu ketika Rasulullah bermain bersama teman-teman sebaya beliau. Tiba-tiba datang malaikat yang mendatangi Nabi dan kemudian membelah dada beliau. Nah, menurut riwayat para jamaah inilah lokasi tempat dibelahnya dada Rasulullah SAW. Nah, ini lokasi tempat dibelahnya dada Rasulullah. Ya. Nah, adapun hikmah dibelahnya dada itu ada berbagai penuturan daripada guru-guru yang kita dengar daripada mereka. Yang pertama, ada yang mengatakan sebenarnya hikmah dari pembelahan dada Rasulullah di satu sisi adalah mengeluarkan sesuatu yang dikatakan kalau bahasa sebagian guru kita adalah mengeluarkan bagian syaitan. Apa yang dimaksud dengan bagian syaitan bukan berarti dada Rasulullah itu ada keburukan lalu keburukan itu dikeluarkan, bukan. Tetapi ada sebagian guru kita yang mengatakan hikmah atau maksudnya adalah daripada rahmatnya Rasulullah. Rasulullah ini kan ujar bahasa Banjar itu rahmat diikungan. Maka ditakutkan ujar ulama dengan rahmat itu bahkan sampai syaitan pun akan mendapat bagian daripada rahmat tadi. Sehingga Rasulullah seandainya meminta kepada Allah agar diampuni semua makhluk ini, maka boleh saja Allah akan mengampuni semua makhluk karena Allah berkata kepada Nabi Muhammad wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Namun dikatakan menurut sebagian ulama maka dikeluarkanlah bagian dari rahmat itu sehingga tidak sampai Rasulullah kemudian memintakan ampun atau mengasihi orang-orang yang memang tidak diinginkan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada riwayat mengatakan begitu. Jadi bagian itulah yang diambil dari Rasulullah. Bukan kita fahami seakan-akan ada sesuatu yang tidak baik di situ kemudian itu diambil agar menjadi baik, tidak. Karena Rasulullah itu diciptakan sempurna oleh Allah. Nah, kemudian ada bahasa kedua yang juga tidak kalah bagus adalah sebenarnya Allah ingin memperlihatkan kepada malaikat siapa Rasulullah, sehingga dibelah dada Rasulullah seakan-akan kita sekarang para jamaah kalau melihat misalnya kita katakan oh Mercedes-Benz atau BMW itu adalah mobil yang bagus, orang ingin membuktikan, dilihatlah mesin di dalam. Oh, ternyata memang benar bahwa mesinnya luar biasa berbeda dengan mobil-mobil yang lain. Nah, itu adalah analogi yang mereka katakan ketika malaikat membelah dada Rasulullah, mereka mendapati bahwa memang tidak ada hati yang lebih hebat, yang lebih baik, lebih sempurna daripada hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian memang dikatakan terjadinya pembelahan dada Rasulullah itu terjadi berkali-kali memang. Namun disinilah juga terjadinya pembelahan dada Rasulullah sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang terjadi di perkampungan Bani Sa'ad tidak lama setelah pembelahan dada itu, lalu kemudian Rasulullah dikembalikan kepada ibu beliau Sayyidah Aminah. Nah, ini adalah riwayat pertama di tempat ini Rasulullah dibelah dada beliau. Dulu dikatakan di sini ada pohon besar dan kemudian pohon itu dicabut, dibuang. Nah, ada versi kedua tetapi di tempat yang tidak jauh berbeda sebenarnya. Karena patokan tadi ada yang mengatakan bahwa Rasulullah dibelah dada sekitar mungkin ada 30 meter dari lokasi ini. Jadi riwayat pertama mengatakan di sini dan kebanyakan ulama juga mengatakan di tempat ini. Nah, kemudian versi kedua mengatakan agak ke belakang sedikit. Karena memang saat ini posisi tempat ini kan dipagar sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam. Nah, versi kedua mengatakan di sini. Tetapi menunjukkan bahwa memang di posisi inilah sebenarnya Rasulullah itu dibelah dada beliau. Kita lihat ada pohon kayu itu di sekitaran tempat inilah dikatakan versi kedua mengatakan tempat dibelahnya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya tidak jauh jaraknya tempat dibelahnya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sekitaran tempat ini para jamaah menurut riwayat. Di lokasi yang mana wallahu a'lam bishawab, lebih tepatnya apakah di depan atau di sini, tetapi inilah penuturan riwayat bahwa di lokasi ini tempat dibelahnya dada Rasulullah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan berkah kita berada di tempat ini Allah bersihkan hati kita. Allah jauhkan hati kita dari segala noda-noda, kotoran-kotoran hati. Begitu juga keluarga kita, anak cucu kita dijadikan orang yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan insyaallah bisa berkunjung berziarah ke tempat ini untuk melihat perkampungan yang dulu Rasulullah hidup di kampung ini. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Insyaallah semuanya diberikan kesempatan berhaji dengan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita foto lihat bertiga di sini.